Perjalanan kali ini dimulai dengan sebuah diskusi di WA grup Geng Jahe tentang keseruan-keseruan yang terjadi kala berkendara di Pulau Sumatera. Bagiku, Sumatera tidaklah asing. Tahun 2012 aku pernah berkendara sampai Aceh, jalur barat dan timur. Ramai berbincang di WA grup ternyata tidak berarti akan ramai saat keberangkatan. Hanya aku, istriku, dan satu kawan, Aufal, yang ikut dalam perjalanan ini. Air dia nggak apa-apa. Bisa kan? Kapal reguler kupilih. Hematku, kami bisa beristirahat selama kurang lebih 4 jam pelayaran sambil menunggu pagi. Memang, sebuah petualangan pasti kaya akan kejutan. Mataku terjaga karena bahkan pada pukul 2 pagi ada biduan yang bertugas menyanyi di kabin istirahat kami. Kotaknya masih sangat kosong. Bapak ibunya mohon jangan dicuekin, jangan dianggurin kotaknya. Diisi berapa aja seikhlasnya. Tanpa kami protes pun, hidup sudah cukup keras bagi mereka. Menyisakan sedikit waktu ketika sholat subuh, keheningan ini cukup untuk memejamkan mata barang sebentar. Pagi buta, kapal sudah sandar. Selamat datang di Pulau Sumatera, pulau ke-6 terbesar di dunia. Mencicipi sebagian kecilnya saja, kurasa tidak cukup 1 hari. Jadi, kami meluangkan waktu sampai 4 hari perjalanan, meskipun itu untuk pulang dan pergi. Target kami, Danau Ranau sebagai titik pullback perjalanan ini. Cuaca tampak mendung. Pagi ini terasa gelap sekali. Dari Bakauheni, kami bertolak menuju kota Bandar Lampung. Hujan menghentikan kami di Tugu Topeng. Hujan gini nih. Pagi-pagi hujan, itu berarti artinya apa, Pak? Artinya berkah. Berkah bagi para petani, para peladang, para jomblo. Kalau buat kita, ya berkah juga, jadi bisa minum susu, bisa ngopi segala macam. Ngopi nih terus ada Lampung. Iya. Tuh, kopinya. Nah, kayaknya setengah jam lagi sampai Lampung. Ya, kita bukan soal kecepatan sih, kita pelan-pelan aja. Ya nggak Pak? Pelan, tapi agak Nggak kencang dikit. Beristirahat sejenak sembari memejamkan mata yang pedas ini, kami bertemu dengan kawan-kawan yang hendak pergi ke acara guyub bareng Nusantara. Bandar Lampung sudah di depan mata. Kami singgah sebentar di kediaman kawan lama sekaligus abangku, Bang Adrian. Orang yang banyak membantu dari perjalanan pertamaku ke Sumatera 10 tahun yang lalu. Semangkok tekwan menghangatkan perut yang kosong ini. Pukul 11 siang, kami berpamitan untuk melanjutkan perjalanan. Bergegas keluar dari kota menuju Gading Rejo, tempat Mas Hadi sudah menunggu kami.
Kita di mana sekarang, Pal? Di apa sih ini namanya? Sawaran udah. Gading Rejo. Hah? Gading Rejo. Gading Rejo. Gading Rejo namanya. Raja Sebelah. Di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Gading Rejo namanya juga. Di Lampung. Di Raja Lampung. sebelah. Ini masuk ke Lampung mana, Mas? Ini lintas Lampung Barat. Lampung Barat ya, Mas? Baru saja melakukan perjalanan ke Aceh, Mas Hadi berbagi pengalamannya sembari kami bersantap siang. Kemarin ke Aceh berapa lama, Mas? 26 hari. Bisa rekam ya? 26 hari? Puas tuh. 26 hari loh. Maksudnya itu total ya? Sampai balik lagi? Tapi kalau sampai Acehnya? Sampai Aceh itu 14 hari. Kalau pulangnya 16 hari. Malah lama pulangnya, karena lewat barat ya? Karena Aceh Barat kan Berarti dalam. lewat Barus gitu dah? Ya. Barus tuh asalnya Kapur Barus itu Kota Nopan ya? Enggak? Wih. Beca itu, Bentor. Iya Bentor, bener. Sidikala Matahari sedang panas-panasnya ketika kami melintas Tanggamus dan Kota Agung. Sedikit trouble pada versisku, grip gas tidak menempel ke selongsong gas. Halo. Grip gasku nggak bisa lengket sama selongsong gasnya. Jadi kalau ngegas tuh nyentak-nyentak gitu. Ini lagi kita akalin. Nah, diklet dulu ininya nih, terus diklet ke sono, baru ini diputer solasi gitu. Sebelum berangkat, aku memang mengganti kabel gas dan selongsong yang menjadi gas spontan. Hari ini kita ngalamin sedikit trouble, jadi gasnya tadi nggak nyatu sama selongsongnya, gripnya. Akhirnya dibenerin berdua sama Oval. Beres ya, Mas? Beres dong. Ini yang namanya apa? Bukan insinyur, apa? Mekanik hutan. Mekanika. Gak mau kunci. Ngebak kunci. Dia parah ngebak kunci. Beres. Sekarang siap kita gas ke Krui habis ini. Sekitar 4 jam lagi ya dari sini ya. 200 kilo. 200 kilo lagi. Pas. Wih, jauh coy. Sementara bini gua sudah ngantuk karena belum tidur. Nanti di Krui kita ketemu namanya Mas Bowo. Itu teman lama tuh dari tahun 2013 kalau nggak salah. Dia pernah nyetop kita waktu riding ke Krui. Sampai ketemu ya. Bye. Jalur aspal mulus membuat kami sampai di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Sudah menjelang sore ketika kami melaluinya. Sebuah taman nasional yang melindungi hutan hujan tropis beserta kekayaan hayati yang ada di dalamnya. Sebut saja, gajah Sumatera, badak Sumatera, juga yang tak kalah terkenal, ada harimau Sumatera di dalamnya. Bahkan UNESCO menjadikannya sebagai warisan dunia. Vegetasinya padat, kami bisa melihat pucuk pohon sangat tinggi di sini. Sesuatu yang jarang kami lihat di Pulau Jawa. Memakan waktu kurang lebih 40 menit, kami sudah keluar dari Taman Nasional. Terus melaju menikmati sore temaram, sampailah kami di Bihar, sebuah kota kecil sebelum Krui.
ikan balado. Mau pakai apa? Belum datang ya ayam bakarnya. Sama apa tuh Pak? Sayur. Ayam sayur. Yoi, kita makan dulu. Hari ini luar biasa, jalurnya keren, cuacanya keren. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ini namanya ikan apa Mbak tadi Mbak? Pancila. Pancila. Oh. Belum mandi. Belum mandi terus apa lagi nih? Belum mandi bawa asem. Dari kemarin belum tidur. Wah. Makan dulu. Habis itu lanjutin ke kru. Beristirahat sejenak di sebuah toko kelontong waralaba, nampaknya di Google Maps kurang dari 30 menit lagi kami akan tiba di kota Krui, Kabupaten Pesisir Barat. Sampai di Krui, teman lamaku Bowo sudah menunggu. Beginilah Sumatera. Meskipun sekarang sedang musim penghujan, Sumatera akan tetap hangat dengan ramah tamah dan kebaikan masyarakatnya. Kami diizinkan bermalam di rumahnya. Tadinya kami ingin camping di Pantai Krui. Dengan garis pantai yang super panjang dan bersih, aku sudah berangan-angan akan mengambil video bintang pada malam hari. Meskipun harus menutup malam dengan sedikit kecewa karena hujan deras, aku bersyukur bahwa kami bisa terlelap di atas kasur empuk malam ini. Ini sudah lebih dari cukup. Keesokan harinya, kami diajak Bowo untuk bermain di pantai Labuan Jukung. Pantai dengan pasir pantainya yang putih dengan lautan lepas di depannya. Lautan yang langsung menghadap ke Samudra Hindia. Selamat datang di Pantai Labuan Jukung di Krui. Kita udah ada di Krui, Kabupaten Pesisir Barat dari Provinsi Lampung. Bisa dilihat teman-teman, cuacanya bagus. Pantainya masih jernih, hijau. Sekarang pukul 12:15 waktu setempat. Dan aku udah gak sabar untuk nyemplung. Tapi tunggu matahari lah ya, supaya gak gosong-gosong amat. Habis ini kita akan jalan lagi, kita akan prepare packing lagi. Kita naik motor lagi, kita riding lagi ke Danau Ranau. Dari sini masuk Taman Nasional lagi, terus ke Liwa namanya. Nah di Liwa mungkin kita akan temu beberapa teman, langsung kita ke Danau Ranau. Gue lupa itu danau terbesar keberapa, tapi itu danau besar banget, luas banget. Sampai ketemu nanti di sana. Ciao. Lebih murah sebelahnya di warung, kelontongan. Tapi kalau soal harga kayak bahan sehari-hari di sini, ini ya murah banget ya kayaknya. Bukan murah banget, maksudnya beda jauh ya sama Jawa ya. Beda bang, mahal banget. Oh malah sini. Mahal di sini. Kok aku kemarin makan sebelah orangnya bilang murah sini bahannya. Oh dia di Balang ya. Oh iya. Kalau di kabupaten lu tahu lah, kabupaten mana jauh pula dari kota kan. Mana ada yang Ikan kali murah sini kan. ikan enggak juga. Oh sama juga ya. Sama juga. Cuma bedanya dapat Bedanya seger. seger gitu aja. Besar biaya hidup di Krui ini bang. Oh gitu. Kita sekarang ada di Pantai Labuan Jukung, Krui, Kabupaten Pesisir Barat. Yang kalau dari Bandar Lampung itu sekitar 245 kilo itu kalau nggak salah, dalam ditempuh perjalanan 6-7 jam. Krui itu terkenal dengan wisata pantainya. Yang terkenal itu wisata pantai ombaknya, yang memang nomor 2 dari Bali. Jadi para peselancar Indonesia maupun internasional itu ke Krui itu pada cari ombak. Terakhir event di Krui ini WSL, World Surfing Liga. Nah, itu langsung dibuka oleh Menteri Pariwisata.
Selesai bermain di pantai, tiba-tiba langit biru turut pergi. Hilang entah kemana. Digantikan dengan arak-arakan awan tebal cenderung gelap di atas kota Krui. Kami bergegas untuk berkendara lagi. Gawat, jika belum riding saja harus memakai jas hujan. Tidak lama rintik gerimis datang. Alam memberi sinyal bahwa kami memang harus memakai jas hujan sedari awal. Berdamai dengan keadaan. Setelah berpamitan pada keluarga Mas Bowo, kami berangkat. Jalur Krui menuju Liwa mengharuskan kami untuk sekali lagi masuk ke dalam area Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, kali ini di bagian balik bukit. Memang, jika cuaca sedang bagus, ini adalah salah satu jalur yang sangat mengasyikan. Tapi lain sekarang, jika sedang hujan deras, akan banyak titik rawan longsor. Mas Bowo sebelum kami berangkat sudah notis supaya kami sigap ketika harus berhadapan dengan longsor. Jangan banyak berhenti di kawasan, ujarnya. Beberapa kali kami harus menjaga keseimbangan motor karena arus air yang lumayan deras menyeberang jalan. Berkendara dengan pemandangan tebing di sebelah kanan dan jurang di sebelah kiri menjadi santapan kami siang ini. Ngapain kita sini? Bensin. Mau beli apa? Tamak turbo nggak ada. Kita udah bilang Pertalite. Pertalite nggak ada. Nggak ada. Pertamax lah. Nggak ada. Pertamax nggak ada juga. Tamak turbo. Nih. Pertamax turbo. Isi motor jelek nggak ada juga. Nggak bagus. Ini dari sini ke Ranau berapa lama lagi? 30 kilo. Cukup nggak bensinnya? Cukup. Cuma pulangnya nggak tahu. Nggak tahu. Kita gambling banget ini. Hei Pertamina, gimana sih? Kita beli loh, bukan subsidi loh. Pertamax turbo aja nggak ada. Bensin gede juga ya. Pom bensinnya bagus. Nah ini Ranau nih cuma ada satu. Satu lagi saya jauh di sana. Terus gimana dong? Beli eceran. Nggak tahu nih ecerannya berapa di sini. Ya udahlah ya. Kan? Habis. Sepertinya masyarakat tidak punya pilihan lain, beli di sini atau tidak sama sekali. Keberadaan SPBU swasta absen di sepanjang jalur yang kami lewati. Hanya ada AKR yang pada saat itu juga kebetulan kosong. Dari Liwa, Danau Ranau memang tinggal 40 menit lagi dengan berkendara santai. Melewati Jalan Gajah Mada, motor kami diarahkan menuju Simpang Sebelat, lalu bergabung di Jalan Muara Dua Liwa. Di sini, cuaca kembali hujan. Jas hujan masih menempel di badan sedari Krui. Lepek, basah, merembes sampai ke dalam. Kota Liwa ternyata cukup dingin. Kami tiba di kawasan Danau Ranau Pusri ketika senja hendak berganti malam. Dengan segera kami cepat-cepat mendirikan tenda. Halo. Hari ini nampaknya temanya hujan.
Dari Krui kita dihajar hujan sepanjang jalan sampai Liwa. Di Liwa sudah basah kuyup. Yang lucu, Oval celananya bolong, celana jas hujannya. Jadi dia anyep sampai sempak. Iya, anyep sampai sempak. Terus kejadian tadi Versis 2,5 bensinnya habis di tengah jalan, which is di hutan. Jadi mau nggak mau cari kampung yang jual eceran. Sementara Oval udah duluan di depan. Nah, here's the things-nya. Oval nyusul ke belakang, akhirnya balik lagi ke belakang. Nggak nemu, dibilang sama kakek-kakek bahwa gua udah maju ke depan. Padahal gua masih di belakang. Nah, yang lucunya lagi gua nggak nemu kakek-kakek itu di mana. Sebelah mana di mana nggak tahu dah itu mah. Ya wes gitu. Terima kasih kakek ya udah ngerjain. Gula kemana Pak? Gitu. Ini kita sekarang udah di Danau Ranau, tepatnya di Pusri. Betul. Kita camping malam ini. Semoga cerah biar bisa motret Milky Way. Sebelumnya kita harus makan dulu dong. Makan apa, Bal? Makan Ikan mujair. Ikan mujair. di sini. Dan di sini dibakar sama nasi. Ya di sinilah masa. Yang asli Marunda ya. Asli mana? Marunda. Minta ditapuk. Ya asli BKT kan beda rasanya tuh. BKT makan sampah sih kan makannya. Iya benar. Tahu juga ya makan apa sih. Jangan sadar kamera Geoval. Ya aja. Kami menghabiskan malam dengan lebih banyak duduk diam mengagumi kebesaran Tuhan. Kadang bersenda gurau, kadang saling bercakap-cakap. Malam ini ditutup dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, hidup kami asik. Indominya nggak ada sambelnya, nggak ada bawang goreng. Kok aneh ya? Indomie goreng. Ala Sumatera gitu kali. Ya PT Indofood, tolong dinotis ini kenapa nggak ada bawang gorengnya ini di Sumatera. Dengan luas kurang lebih 125 km persegi dan kedalaman mencapai lebih dari 228 meter, menjadikan Danau Ranau sebagai danau terbesar kedua di Sumatera setelah Danau Toba.
Danau Ranau terletak di perbatasan Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan dengan Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Danau Ranau bertambah indah karena ditemani oleh Gunung Seminung, sebuah dataran paling tinggi di Provinsi Lampung. Fakta menarik soal Danau Ranau adalah air yang terdapat di dalamnya ternyata beracun. Pada tahun 1992, penelitian yang dilakukan oleh tim LIPI dan kelompok ilmuwan dari Finlandia menjelaskan bahwa kandungan belerang dengan konsentrasi tinggi di dasar danau menjadi sebab mengapa air di Danau Ranau bisa sangat mematikan. Pada kedalaman 70 meter, kandungan oksigen dalam air bisa sampai 0 alias nihil. Oleh karenanya kerap terjadi kasus kematian serentak pada ikan, terutama pada musim penghujan. Sebabnya adalah siklus air yang seolah mengaduk, sehingga air dasar dan permukaan menjadi tercampur. Kami memang sengaja tidak mandi di danau, cukup dengan menikmati dari dermaga saja. Bagaimana Tuhan menciptakan landscape ini begitu indah. Lagi ngapain, Mang? Kendor. Jadi si mudguardnya turun ke bawah. Dan kalau melorot terus kayak orang pakai celana di bawah di dengkul ya. Jadi kita naikin lagi, pastiin asnya kencang. Kami bertemu dengan seorang bapak. Beliau sudah 40 tahun lamanya tinggal, sudah menjadi bagian dari Danau Ranau ini. Iya, Pak Suratman. Iya, Pak Suratman. Sudah lama di Ranau, Pak? Nah, belum barusan 40 tahun. 40 tahun ya? Iya. 40 tahun. Dari Pak? Dari Jawa Timur Banyuwangi. Wah, ujung ke ujung. Ya ujung ke ujung. Di sini cari makan. Dulu awalnya kesini apa yang bikin Bapak tertarik kesini? Ya dulu kami kan ini di Lampung Barat kan masih bujangnya dulu kan. Oh. Di Lampung Barat itu di sana dulu sudah mulai hidup kan kerja itu kan. Nah rupanya ada gangguan masalah judi itu habis-habisan. Masalah judi, jadi habis-habisan kami di sana. Jadi Bapak yang judi nih. Iya. Terus kalah gitu ya. Togel lah, kartu segala macam kan. Nah habis-habisan, rumah habis, kebun habis, lalu minggat ke sini. Gitu cerita. Iya, tapi kan sebelum kami ke sini kan survei dulu gitu. Survei dulu. Sama teman Pak? Enggak. Sendiri aja kami. Kami dulu kan tukang sayur di Lampung itu kan, di daerah Lampung Barat sini kan. Bawa sayur ke Kota Bumi, sekarang ke Metro kan. Ya udah mulai temu lah usaha itu, tapi berhubung gangguan tuh ada baik ya macam itulah. Gangguan ini ya, gangguan dari Saiton ini ya. Iya Saiton. Gangguan dari Saiton itu. Di sini sekarang berladang Pak. Nanam ya tanaman ringan lah, sayuran, nanam pisang, pokat kan. Malah nggak bisa kami di situ. Paripurna sudah. Rencana kami mencicipi sebagian kecil Sumatera kali ini. Danau Ranau sudah di belakang kami. Saatnya untuk pulang. Pulang dari Liwa, kami berhenti sejenak di tepi hutan.
ada penjajah durian di sini. Selagi hujan deras, kenapa tidak kita mencoba rajanya buah ini langsung dari daerah asalnya. Apa namanya Pak tadi Pak? Durian tutung. Durian tutung. Oh. Coba gini, wangi. Coba cium wangi ya. Iya wangi. Nah, unik dia. Dia keluar juga kan, Bang? Durian tutung. Isinya sama Pak? Sama. Oh. Dia kuning makannya lain, beda. Kayak gini. Oh, durian tutung. Pinangan. Alias durian hutan ya Pak ya? Ya, Bang, sudah pinangan. Durian montong belum ada. Adanya kan durian tutung ini. Durian hutan karena dia itu kan tumbuh sendiri, nggak ada bibitnya nggak. Aneh kan rasanya. Nah itulah kekuasaan Tuhan. Iya kan mentega. Mentega kayak apa tuh enak. Jadi intinya kan durian lokal sama montong ini kan belum ada zaman dahulu kala. Masih zaman kita juga masih zaman jajahan kan. Iya sih. Nah setelah kita merdeka ini baru nenek moyang itu kan karena nyumput di hutan itu kan bikin kebun segala macam nanam durian lokal montong. Unik. Mentega kayak Tutunnya tuh apa? TUN. NG. Oh, tutung berarti. Tutung. TUNG. Tutung. Hah? Aku beli yang Di kepala sebelah saja. ini tutung. Ganti siang. Coba lihat dulu tutung. Mas ini Mas, durian hutan. Aufal nampaknya tidak dalam kondisi yang fit karena dihajar hujan terus-terusan. Dikerui, aku menjadi tuang kerok dadakan untuknya. Badannya demam dengan suara parau karena pilek yang menjadi-jadi. Padahal perjalanan menuju rumah masih 16 jam lagi. Beruntungnya, Mas Bowo berkenan membukakan pintu rumahnya kembali. Kami dapat beristirahat semalam. Tidur dengan badan kering setelah menyeruput teh hangat sajian dari tuan rumah. Malam ini, kami berpisah dengan jas hujan basah, sepatu yang benyek, dan tetek bengek lainnya yang membuat kami enggan berkendara. Jalur berangkat dan pulang melintasi jalur yang sama, yaitu pesisir barat Sumatera. Hati sih berteriak untuk lanjut saja menuju Bengkulu lalu ke Padang. Nasi kapau sudah diangan-angan. Ego sebagai pengendara motor ini memang susah ditahan. Tapi cukuplah kali ini. Jika Tuhan mengizinkan kami berumur panjang, kami akan kembali. Bukan untuk mencicipi lagi, kali ini untuk mengunjungi keluarga-keluarga baru kami di sini. Terima kasih kami ucapkan kepada banyak saudara yang bertemu sepanjang jalan. Ada Bang Adrian di Bandar Lampung, Mas Hadi di Prengsewu, dan Mas Bowo di Krui. Dan masih banyak lainnya yang mewarnai perjalanan singkat kami ini. Teman-teman, geng jahe tidak berhenti di sini. Masih banyak petualangan lain menunggu di depan. Terima kasih
karena sudah menonton sampai akhir. Jika kalian pernah ke Ranau, silakan berbagi kesan di kolom komentar.